Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mata kuliah media pembelajaran ICT untuk pertemuan kedua. Coba saya slide dulu. Baik, untuk kompetensi yang akan dicapai untuk pertemuan kali ini yaitu mendesain atau mengaplikasikan Microsoft Office Word. Jadi pada pertemuan kali ini kita khususkan pada pengenalan Microsoft Word. Untuk Microsoft Word kita tahu bahwa Microsoft Word ini sudah berganti sampai sekarang pada versi 2020. Mungkin teman-teman ada yang sudah menggunakan versi 2020, tapi kalau milik saya versi 2019. Ada yang versi 2010, 2007 dan ke bawah. Tapi yang saya gunakan yaitu versi 2019. Oke, kita perkenalkan dulu. Ini adalah halaman utama dari Microsoft Office Word ya, Microsoft Word. Oke, untuk yang belah atas ini akses cepat ya. Di sini kita tidak perlu mencet-mencet menu di menu ribbon ya, cukup misalnya save, kemudian ini redo, kemudian ada persamaan atau apa. Ini kita bisa setting di sini nanti isinya apa. Yang jelas ini adalah untuk mempercepat. Kemudian di sini ini namanya, kalau kita save nanti sudah ada nama sesuai yang kita beri nama filenya. Ya, kalau belum diberi nama, ini nanti akan tertulis dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya tergantung Anda sudah membuka berapa kali seperti itu. Ini adalah kontrol manajemen. Di sini ada close, di sini ada untuk memperbesar, di sini untuk meminimalkan, gitu ya. Kalau meminimalkan nanti akan menuju ke bawah ya. Jadi nanti kalau ini dipencet maka akan menuju ke bawah seperti ini. Nah, di sini. Nanti saya pencet. Nah, nanti akan seperti ini. Itu. Selanjutnya kalau yang ini adalah pengaturan tab gitu ya, atau juga margin bisa di sebelah sini dan sebelah sini. Kalau yang ini itu penggaris atau penggaris horizontal, kalau di sini penggaris vertikal. Kemudian yang hitam-hitam seperti ini, coba saya lihatkan. Nah, ini hitam-hitam yang kelap-kelip ini namanya kursor. Ini posisi kita huruf mau, misalnya kalau kita diketik di sini, hurufnya akan tampil di situ. Kalau mau kita tampilkan di sini, kita klik 2 kali gitu misalnya. Nah, seperti itu. Kursor. Selanjutnya yang ini lembar ini adalah lembar kerja ya, lembar kerja atau worksheet yang akan kita isi nantinya. Selanjutnya, nah ini scroll. Di sini scroll ini. Ternyata ini kalau tidak misalnya saya memperbesar, nah maka akan timbul scroll. Nah, bisa kita geser-geser nanti misalnya tulisannya kita perbesar. Untuk memperbesar, memperkecil kita menggunakan kontrol sama mouse yang kita gerakkan. Mouse yang tengah itu yang ada bundernya itu ya.
ada rodanya, itu kita gerakkan. Kontrol ditekan terus mouse yang roda itu kita putar. Kemudian di sini yang paling bawah ini adalah back view, artinya halaman itu mau kita lihat yang bagaimana. Kalau kita mau menjadi dua halaman, ya yang sebelah sini ini yang full, kalau yang ini nanti berupa HTML. Selanjutnya di sini ini keterangan tentang kita sampai pada halaman berapa, kemudian jumlah wordnya, jumlah katanya berapa, kemudian nanti juga kita bisa setting pada alinea berapa, seperti itu. Coba ya, seperti ini kita settingnya. Nah, kita cukup klik 2 kali mungkin ya. Ini sudah saya klik ya, begini. Nah, ini mau kita tampilkan apa saja di sini. Nah, ini kalau line kita klik, maka di sini akan tampil line alinea berapa. Kalau word jumlah berapa. Kalau misalnya saya nulis masih satu kata seperti ini terhitung 1, kalau 2 dan seterusnya. Kalau mau menghitung ya tinggal kita scroll gini. Terus ini jumlahnya berapa gitu ya. Jumlahnya di sini. Nah, ini langsung 3 otomatis ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan mungkin. Oh ya, untuk menyimpan Microsoft Word biasanya ekstensi Microsoft Word itu berupa doc ya, docx, kemudian atau RTF ya. Cuma sekarang ini kebanyakannya itu docx. Coba kita simpan ini ya. Cara menyimpannya bagaimana? Misalnya pekerjaan kita sudah selesai, maka untuk menyimpannya kita klik file, kemudian kita save, kemudian kita simpan. Misalnya saya simpan di mana? Misalnya di dokumen ini. Nah, ini nanti formatnya .doc gitu ya. Nah, kita simpan misalnya baru pertemuan 2 gitu ya. Kemudian kita tekan ini save. Kemudian kita lihat di dokumen. Sudah ada atau pertemuan 2. Coba mana tadi pertemuan 2. Pertemuan 2. Nah, ini pertemuan 2. Kita coba lihat di sini apa formatnya. Kita lihat properties, kemudian formatnya. Nah, ini kelihatan formatnya docx. Format ini format ekstensinya. Untuk selanjutnya, nah ini untuk memodifikasi tampilan, tapi saya tidak sarankan. Kalau sudah bagus maka tidak usah dimodifikasi, tapi kalau mau dimodifikasi silakan ya. Kemudian untuk membagi jendela, nah, kita bisa menggunakan misalnya membuka 2 file, kita bisa menjejerkan seperti ini, jejer gitu ya, atau seperti ini ya, jejer horizontal atau vertikal, berjajar gitu ya. Nah, ini ada view side by side, jadi ini contohnya misalnya seperti ini ya. Saya punya 2 file ini sama yang satunya ini 2 file ya. Kemudian pengen saya sejajarkan. Ini fungsinya yaitu kalau kita mau mencontek ini ya, sehingga kita mudah untuk melihat nggak usah kita lihat ini dulu, lihat dulu, tapi langsung saja kita lihat view, kemudian seperti ini ya. Langsung. Oh, ini skripsi. Ini analisis. Kita perbesar.
analisis itu dan terus. Wah. Tak tunggu lah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa menggunakan mouse ya, kita bisa menggunakan mouse atau kita bisa menggunakan pakai shortcut ya. Shortcutnya Anda bisa lihat di sini ya. Saya lihat di sini, nanti dipelajari, nanti saya kirim filenya. Nah, ini shortcutnya ya. Shortcutnya bisa, kalau Ctrl C itu copy untuk mengcopy, misalnya seperti ini. Saya mau mengcopy ini, saya copy di tempat sini ya. Nah, gini ya. Di tempat ini. Ini pakai Ctrl C. Ctrl C itu copy, Ctrl V-nya itu pastenya. Jadi ini Ctrl C. Ini Ctrl C dulu. Nah, ini Ctrl C tadi, Ctrl C terus ini misalnya ini ya. Saya hapus. Ini Ctrl V seperti itu. Ini contoh ya. Selanjutnya kalau mau ngeprint ya Ctrl P, kalau mau nge-save ya, menyimpan Ctrl F, untuk mencari huruf Ctrl F, kalau untuk merubah huruf, kalau sudah punya banyak huruf kemudian pengen dirubah ya Ctrl H ya. Dan seterusnya. Bisa dicoba-coba ini di rumah. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, untuk mengelola konten dokumen, ini ada beberapa, untuk konten dokumen bisa dilihat di sebelah sini. Coba ini saya perbesar. Untuk dokumen, kita kembali ke home, ya, ke home, menu home. Nah, ini dari sini sampai sini, ini menu untuk merubah teks ya. Kalau misalnya kita harus sorot dulu di kursor, disorot seperti ini. Kemudian kita mau fontnya apa? Fontnya misalnya monotype, nah, jadi seperti ini. Kalau impact jadi seperti ini. Nah, kalau era seperti ini misalnya ya. Ini adalah menu untuk mengubah font, jenis font. Kalau yang ini itu memperbesar atau memperkecil. Ini kalau 26 sekian, 24 sekian dan seterusnya. Atau memperbesar, memperkecil dari sini. Ini dikecilkan, ini diperbesar. Kalau ini bold, ini italic, italic itu miring. Kalau ini garis bawah. Kalau mau menetralkan ditekan kembali ya. Terusnya saya kembalikan. Ini Times New Roman. Kemudian yang ini fontnya 12 pt. Jangan lupa tebal ya. Oke, kalau yang ini itu misalnya punya rumus O2. Nah, O-nya kan biasanya di bawah, maka di sini. Kalau yang ini pangkat ya. Kita mau kembali lagi, ini ditekan. Misalnya X pangkat 2, maka 2-nya disorot dulu, kemudian tekan yang ini. Ini super, yang ini subscript. Seperti itu. Kita lanjutkan apalagi. Oh ya, untuk mewarnai huruf, kita bisa mewarnai huruf dengan menggunakan ini. Nah, mau kita pilih apa? Merah misalnya. Tapi normalnya hitam ya. Kemudian ini untuk menghias huruf ya. Bisa macam-macam. Silakan dieksplor. Kalau yang ini untuk menghapus format. Nah, misal nanti jadi normal. Nah, formatnya akhirnya jadi format default. Defaultnya itu Calibri 11. Gitu. Apalagi kalau yang ini numbering nanti akan kita
ketemu di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa diajukan melalui chat di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.